Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Ibu Desni Akuyanti SMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Bisnis Internasional, serta seluruh teman-teman yang menyaksikan video presentasi berikut ini. Perkenalkan, nama saya Nova Arafi dengan NIM 170562422 dari jurusan S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan mengenai bisnis plan ekspor produk lokal ke Singapura. Produknya yaitu Banana Crunch, yang dimana ini merupakan keripik pisang premium dari UMKM Indonesia yang sudah terdaftar resmi di scraft.go.id. Oke, langsung aja kita memulai pembahasannya. Pertama yaitu peluang emas di pasar negara tetangga. Jadi kenapa sih proyek itu menarik? Nah, sebelum masuk ke detailnya tuh saya mau ngasih tahu dulu kenapa proyek itu layak untuk kita bahas. Jadi ada tiga alasannya. Yang pertama, produk itu nyata. Banana Crunching itu UMKM dengan produk yang dibuat dari pisang kepok asal Lampung. Kemasannya itu berstandar internasional. Yang kedua, pasar itu sangat menarik. Jadi di Singapura itu GDP per kapita itu sekitar 90.674 US dollar. Ini merupakan tertinggi di ASEAN. Jaraknya juga cuma sekitar 1.100 km dari Jakarta, dan konsumen juga memiliki daya beli tinggi dan terbuka banget sama produk dari negara tetangga. Nah, yang ketiga itu ada keuntungan tarif yang nggak dimiliki pesaing dari luar ASEAN. Kita tuh bisa menggunakan skema A3, yang dimana artinya tuh biaya masuk untuk memasarkan produk kita ke Singapura tuh 0%. Terus selanjutnya di sini ada masalah di bahasa Singapura dan solusi dari produk Banana Crunch. Jadi di Singapura tuh ada dua masalah nyata yang belum terjawab oleh produk yang ada sekarang. Yang pertama itu ada cemilan konvensional di sana tuh masih menggunakan pengawet dan pewarna buatan. Yang kedua, pilihan keripik pisang premium dengan cita rasa khas Nusantara itu sangat terbatas. Nah, Banana Crunch itu hadir untuk mengatasi masalah tersebut dengan yang pertama ada clean label, 100% natural, nggak ada pengawet dan pewarna buatan sama sekali. Itu pas banget sama tren yang lagi naik, yaitu data dari Nielsen IQ tahun 2025 tuh mengatakan bahwa ada sekitar 62% konsumen Asia Pasifik tuh masih sekarang tuh aktif untuk mencari snack yang lebih sehat. Terus yang kedua ada aman dan bersertifikasi. Banana Crunch itu udah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan mempunyai sertifikat halal dari MUI. Dan yang ketiga yaitu ada memiliki cita rasa autentik dari Indonesia. Terus selanjutnya ada produknya tuh seperti apa. Ini tuh dirancang khusus untuk standar ekspor. Nah, ada empat hal yang membuat Banana Crunch itu tuh benar-benar siap untuk diekspor. Yang pertama yaitu ada bahan baku pilihan. Kita tuh menggunakan pisang kembang dari petani mitra di Lampung, yang dimana pisangnya tuh dipilih di tingkat kematangan sekitar 70 sampai 80%. Jadi teksturnya tuh padat dan patinya tinggi, sehingga hasilnya tuh bakal lebih renyah dan tahan lama. Yang kedua ada kemasan multi-layer, di mana kita menggunakan standing post 3 lapis dengan masa kadaluarsa 12 bulan. Yang ketiga yaitu ada label siap ekspor, yang dimana label itu udah full bahasa Inggris, ada Nutrition Information Panel sesuai format dari Singapore Food Agency atau SFA. Dan yang keempat ada varian rasa yang spesifik, ya dimana fase pertama tuh kita meluncurin original original cheese cheddar dan dark coklat yang paling familiar untuk membuat konsumen di Singapura. Dan selanjutnya itu kita bakal masuk untuk menunjukkan varian balado sebagai cita rasa khas di Indonesia. Selanjutnya, alasan kenapa sih kita ekspor ke Singapura? Jadi di sini ada tiga data untuk menjawab alasan tersebut. Yang pertama itu GDP per kapita di Singapura tuh sekitar 90.674 US dollar. Ini merupakan tertinggi di ASEAN menurut data dari World Bank tahun 2024. Terus yang kedua itu pengeluaran snack per orang per tahun di Singapura tuh sekitar 121,3 US dollar. Ini merupakan tertinggi di Asia Pasifik dan akan terus naik dari tahun ke tahun menurut data dari Nielsen IQ APEC tahun 2025. Dan yang ketiga ada sekitar 62% konsumen APEC aktif untuk mencari snack yang lebih sehat. Selanjutnya itu ada posisi kita di antara kompetitor yang ada di Singapura. Yang pertama kita melihat dari peta persaingan di Singapura ini, kompetitor itu ada empat. Yang pertama ada Philippine Banana Chips, dan yang kedua ada Tropical Delight Malaysia. Terus ada Tao Kae Nou dari Thailand, dan ada Golden Duck dari Singapura. Ini merupakan kompetitor lokal yang ada di Singapura. Nah, Banana Crunch itu masuk di celah yang benar-benar kosong dengan kualitas premium dengan harga yang masih terjangkau, dengan sertifikat halal MUI serta origin story Indonesia. Jadi nggak ada satupun kompetitor yang memiliki kombinasi ini pada saat ini. Ya, selanjutnya ada target konsumen utama dari Banana Crunch. Yang pertama itu ada
profesional muda urban di Singapura, usia itu kisaran dari 28 sampai 40 tahun dengan pendapatan rumah tangga tuh di atas 5.000 dolar Singapura per bulan, aktif di Instagram dan TikTok, dan sangat peduli pada clean label serta makanan natural. Yang kedua yaitu ada diaspora Indonesia di Singapura, yang dimana itu merupakan orang Indonesia yang berada di Singapura, itu berperan aktif sebagai early adopters dan brand ambassador organik yang bisa memicu word of mouth yang kuat ke konsumen lokal di Singapura. Terus selanjutnya ada aturan main internasional untuk kita bisa melakukan ekspor. Nah, jadi di sini ada tiga pilar yang wajib kita penuhi sebelum kita bisa melakukan ekspor atau berjualan di Singapura. Yang pertama itu ada SFA compliance, di mana ini merupakan dari sisi Singapura, impor itu harus mempunyai SFA import license, terus mengajukan impor permit via TEPNIT untuk tiap pengiriman, dan label produk itu harus berbahasa Inggris dengan Nutrition Information Panel sesuai dengan format SFA. Yang kedua ada legalitas domestik dari sisi Indonesia, itu harus tercantum nomor registrasi BPOM dan sertifikat halal dari MUI. Dan yang ketiga ada preferensi tarif A3. Jadi kita tuh harus ngurus sertifikat of origin form D dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia untuk membuktikan bahwa produknya itu asli, benar-benar asli dari Indonesia untuk mendapatkan tarif 0%. Selanjutnya, perjalanan produk Bananas menuju etalase Singapura. Jadi ini ada cara produk Bananas itu bisa sampai ke Singapura. Yang pertama itu ada dari perjalanan logistik. Kita tuh menerapkan income times FOB atau free on board, di mana tanggung jawab kita tuh selesai ketika barangnya itu naik kapal di Pelabuhan Tanjung Priuk. Resikonya tuh akan lain dan biaya selanjutnya tuh bakal jadi urusan impor dari Singapura. Nah, ini tuh merupakan pilihan paling aman dan paling cocok untuk UMKM yang baru pertama kali melakukan ekspor. Terus yang kedua ada si Freight LCL, yang dimana ini tuh kita tuh bayar sesuai volume yang kita ekspor, terus kita nggak perlu sewa kontainer penuh, dan ini juga jauh lebih efisien. Nah, rutenya tuh bakal dari Tanjung Priuk, Jakarta ke Pasir Panjang, Singapura. Transit di 3-5 hari kerja untuk direct service, dan frekuensi pengiriman tuh 1 kali per bulan di tahun pertama. Oke, selanjutnya ada strategi harga dan ada strategi produk dan harga. Ini tuh kita ngeluncurin 2 ukuran kemasan, ada trial packaging dengan 80 gram, sekitar harganya tuh 2,9 dolar Singapura untuk memancing konsumen baru, dan regular packaging dengan 150 gram dengan harga 4,8 dolar Singapura untuk pembelian rutin. Nah, kalau misalnya kita breakdown lagi struktur biaya per unitnya tuh dengan packaging 150 gram itu HPP ditambah kemasan ekspor itu ada sekitar 11.000, terus biaya logistik yang ekspor itu 3.000, terus total cost untuk ekspor ada 17.000 atau sekitar 1,28 dolar Singapura, dan harga retail di Singapura tuh sekitar 4,8 dolar Singapura untuk atau harga jualnya. Terus kita menggunakan strategi value based pricing, yang dimana kita tuh lebih mahal dari produk Filipina atau Malaysia karena kita tuh main di segmen premium. Selanjutnya ada cara kita tuh bagaimana menjualkan produk dan mempromosikannya. Nah, di sini tuh ada dari tahap distribusi, kita menggunakan pasaran utama. Yang pertama ada distribusi lokal, itu sekitar 50%. Terus kita menggunakan e-commerce seperti Shopee Mall, Lazada, POOT itu sekitar 30%. Yang ketiga ada specialty dan ethnic store, itu sekitar 15%. Dan ada B2B platform seperti Alibaba.com atau Global Source itu sekitar 5%. Nah, promo untuk strategi promosinya itu ada 4 aktivitas. Yang pertama ada dari Instagram dan TikTok. Kita membuat konten visual produk ditambah behind the scene proses produksi di Indonesia. Nah, terus kita juga bisa menggunakan food micro influencer yang ada di Singapura, itu sekitar 5-10 orang dengan jumlah followers 10.000 sampai 100.000. Terus yang ketiga, kita bisa menggunakan produk sampling yang ada di area CBD Singapura. Serta yang keempat ada kita mengikuti pameran B2B Food Asia Singapura untuk bisa mendapatkan distributor dan buyer korporasi. Terus selanjutnya untuk proyeksi keuangan di tahun pertama itu kita menempatkan gross margin sekitar 38,97%, itu sangat menguntungkan untuk UMKM seperti Banana Crunch. Terus dengan total pendapatan proyeksinya itu sekitar 1,19 miliar atau kurang lebih itu sekitar 88.000 dolar Singapura dari target volume penjualan itu sekitar 6.000 kilogram, dan kita menargetkan BEP atau titik impasnya tuh di bulan ke-6. Itu kita BEP itu tercapai ketika kita berhasil menjual 17.538 unit dari
atau 17.538 produk dari Banana Crunch. Oke, selanjutnya ada mitigasi resiko. Ini tuh kita melihat resiko yang ada dan bagaimana cara kita mengatasinya. Resiko yang pertama yaitu ada resiko fluktuasi kurs dolar Singapura dan rupiah Indonesia dengan memitigasi itu menggunakan forward contract di bank devisa untuk menguji kurs. Terus yang kedua ada kepatuhan regulasi SFA yang dimana dampaknya tuh bisa sangat tinggi. Kalau misal satu dokumen salah, maka produk kita tuh bakal ditolak di pelabuhan dan reputasi kita bakal rusak. Nah, cara mitigasi itu kita bisa menyewa regulator konsultan lokal dari Singapura dan untuk itu kita bisa memantau update regulasi di sfa.gov.sg. Terus untuk resiko yang ketiga ada konsistensi kualitas bahan baku yang dimana kualitas pisang kan bisa berbeda-beda tergantung musimnya. Nah, kita juga bisa memitigasi resikonya tuh dengan mengontrak kemitraan formal dengan minimal 3 kelompok petani dari Lampung dan kita tuh melakukan pengujian lab minimal tuh sekali per kuartal. Nah, oke, selanjutnya ada kesimpulan yang dimana berdasarkan semua analisis yang sudah kita bahas sebelumnya, kesimpulan tuh ekspor Banana Crunch ke Singapura tuh bisa dibilang layak untuk kita eksekusi. Nah, di sini juga ada roadmap atau perjalanan kita selama 6 bulan pertama. Yang pertama itu ada di bulan 1 sampai 2 atau tahap persiapan kita tuh menyelesaikan BPOM, sertifikat BPOM, halal dari MUI, dan mendesain kemasan berbahasa Inggris untuk format dari SFA, terus seleksi freight forwarder dan distributor. Sedangkan untuk bulan ketiga sampai 4 atau soft launching, ini tuh kita bisa mengirim sekitar 500 kilogram pertama dari produk Banana Crunch. Terus kita bisa mengaktifasi Shopee Mall dari Singapura, serta bisa mengirim sampling ke komunitas diaspora Indonesia yang ada di Singapura. Terus yang untuk bulan ke-5 sampai ke-6 itu ada tahap pertumbuhan yang dimana kita tuh melakukan onboarding distributor dengan terus ada penetrasi 10 specialty stores dan kita tuh bisa mengkolaborasikan influencer serta kita juga bisa mengikuti Food Asia dan di situ BEP kita bisa tercapai. Oke, jadi intinya tuh yang paling penting ini bukan cuma sekedar soal menjual keripik pisang. Jadi ini merupakan langkah nyata untuk membuktikan bahwa produk UMKM Indonesia tuh bisa bersaing di pasar internasional. Oke, jadi segitu aja. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf jika selama penyampaian ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.